Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi baru untuk kelas 9, baik 9G, 9H maupun 9I. Materinya itu tentang transformasi. Transformasi itu kalau kita lihat artinya secara sederhana, arti dari transformasi adalah perubahan. Ya, perubahan. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah kita akan merubah suatu titik atau suatu benda, ya, bangun datar pada grafik kartesius. Akan berubah itu dengan pencerminan. Nah, konsep pencerminan kita lihat pada materi IPA, ya, sudah dipelajari mungkin. Seperti di sini refleksi atau pencerminan, ya. Di sini ada benda berbentuk segitiga. Kemudian ini cerminnya. Nah, kalian dituntut untuk bisa menggambarkan bayangannya. Jadi bayangannya itu di mana gitu ya. Nah, ini dari materi pencerminan kalian dituntut untuk bisa menentukan bayangan dari sebuah benda. Ya, contohnya ini cermin, ini bendanya. Caranya bagaimana? Pertama adalah kita cerminkan titik-titik pada segitiga ini. Ya, titik A kita cerminkan terhadap cermin ke sini ya, titik A. Berarti ambil garis lurus ya. Ambil garis lurus ke cermin, harus tegak lurus tuh. Kemudian jaraknya harus sama, jarak dari titik A ke cermin dengan dari cermin ke bayangan sini ya. Ini segini, berarti ini juga segini. Oh, berarti di sini. Nah, ini kita tarik garis lurus lagi. Berarti inilah bayangan dari titik A. Bayangan simbolnya tanda petik di atas 1 ya. Kemudian titik B, kita tarik ke sini. Lurus, tarik garis lurus. Lurus ya, tegak lurus. Kemudian jaraknya harus sama ini. Ini segini, berarti ini segini. Berarti di sini ya harus sama. Nah, ini titik B aksen. Kemudian C nya ini, C nya ya, berarti ini titik segini juga. Ini titik C aksen. Setelah itu ya hubungkan titik A ke titik B, titik B ke titik C, C ke A. Nah, inilah bayangannya ya. Setelah dicerminkan segitiga ABC, maka bentuknya berarti seperti ini jadinya, yang warna merah. Nah, itu refleksi ya, pencerminan. Kemudian yang jadi cerminnya ini akan bermacam-macam, akan berganti-ganti ya. Di sini ada 7 cermin. Pertama adalah kalau cerminnya sumbu X. Jadi nomor 1 refleksi terhadap sumbu X. Maksudnya titik atau benda dicerminkan terhadap sumbu X yang ini, yang bawah ya, sumbu X yang ini. Contohnya ini titik A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti gimana ini? Nah, tegak lurus ya. Kemudian ini berarti ini ke sini kan? Nah, ya ke sini berarti. Tuh. Maka inilah bayangannya, A aksen. Berapa ini? 1, ininya apa? Min 2. Nah, seperti itu. Itulah bayangannya. Jadi kalian harus bisa menentukan bayangan dari titik A 1,2 terhadap sumbu X. Berarti kan bayangannya di sini. Ini titik A, berarti bayangannya kan di sini ya. Konsepnya seperti tadi. Nah, kemudian para ahli matematik membuat kesimpulan atau rumus. Setiap titik P X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah ini. P aksen hasilnya adalah X, min Y. X, min Y. Berarti yang berubah adalah Y-nya. Yang tadinya Y-nya positif jadi Y-nya negatif. Kalau X-nya nggak rubah ya, X-nya nggak rubah, tetap X-nya tetap X, Y X lagi. Tapi kalau Y-nya kalau tadinya positif berubah jadi negatif. Berarti nanti kalau Y-nya negatif, dia akan berubah jadi positif ya.
Misalnya misalnya titik P nya adalah ini, titik P nya misalnya 1, min 2 gitu ya terhadap sumbu X. Nah maka ininya tuh ini nggak rubah, satunya nggak rubah, 1, nah ini min, nah yang Y nya kan min 2 nih, berarti min 2 ya, berarti P aksennya adalah 1, min ketemu min jadi plus. Seperti itu ya. Nah ini yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Jadi yang rubah adalah nilai Y nya, yang tadinya positif jadi negatif, berarti yang tadinya negatif jadi positif. Nah ini ya. Sekarang yang ke nomor 2 refleksi terhadap sumbu Y, berarti yang ini kalau sumbu Y, yang ini. Nah dengan cara yang sama seperti pada sumbu X, ketika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya jadi berubah, yang tadinya X menjadi min X, kalau Y nya tidak berubah ya, Y tetap Y ya. Jadi kalau terhadap sumbu Y yang berubahnya adalah nilai X nya, tadinya positif jadi negatif, berarti kalau tadinya negatif jadi positif, begitu ya. Contoh yang ini ya, nilai P nya misalnya berapa, min 2, min 3 gitu ya. Nah berarti terhadap sumbu Y P aksennya min, ini min rumus X nya min 2, Y nya tetap ya min 3. Nah ini berarti min 2 min ketemu min jadi plus kan, plus 2, min 3 ya. Jadi anakku sekalian, pada materi ini kalian dituntut untuk bisa menentukan bayangan kalau suatu titik atau benda dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y. Dan ini emang cara termudah adalah dihafal, diingat-ingat rumusnya ya. Ya itu saja.